ada mobil berhenti, tapi penumpangnya itu semua pocong. Jangan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam Salam kebajikan. Ya. Namaste. Selamat malam, Mas Jaka. Mas Alex. Oh, Mas Alex. Oke. Mungkin lebih senang dipanggil Mas Alex ya. Ya, Alex tuh gimana? Bukan nama sih. Ya, orang-orang panggil Mas Alex, Bang Alex. Bang Oh, Cek. Bang Alex. Bang Cek, Bang Bang Alex. Alex. Serah. Apa kesibukan Bang Jaka? Untuk saat ini sih masih sibuk mencari kesibukan. Mencari kesibukan. Sibuk Wah. dalam mencari kesibukan. Wah, mantap sekali, membuat saya semakin bingung kan, ya kan? Anda bingung, Saya apalagi saya. Saya pengen tanya nih, Mas Jaka. Mas Jaka ini percaya nggak sih sama santet? Percaya dong. Percaya. Pengalaman pribadi pernah kok. Oh, pernah? Pernah. Apa itu pengalamannya? Ya, it was long time ago. Sudah lama sih sebenarnya. Ya, pengalaman pribadi sih sebetulnya, cuman udah lama juga. Udah sekitar 12 tahun yang lalu itu. Cuma itu 12 tahun yang lalu berhentinya. Awalnya itu waktu saya masih di bangku SMP. Berhentinya saya lulus sekolah SMK. Ya kurang lebih 5 tahun. Jadi sekeluarga itu kena teror. Mungkin banyak yang udah dengar atau ada yang kurang dengar ya. Namanya tuh pring sedapur. Oh, apa itu? Ya, jadi santet itu yang satu keluarga itu sudah ada gilirannya. Intinya itu kita satu keluarga itu udah ada markingnya, udah ada tanda. Tinggal setelah ini gilirannya ini, setelah ini gilirannya ini. Oh, berarti udah ada urutannya. Kurang lebih seperti itu. Intinya antara jarak 40 hari atau 100 hari atau 1000 hari pasti ada. Tetap to be continue sampai satu keluarga itu habis. Itu namanya pring sedapur. Mungkin orang Jawa kuno pernah itu keras. Cara meninggalnya itu kayak gimana? Maksudnya orang meninggal yang waktu disantet itu Macam-macam cara sih, karena kan manusia ini sakit dulu atau bisa sakit dulu atau mungkin malamnya tiba-tiba sesak nafas. Kan berbagai macam cara untuk meninggal. Wallahu alam sih, memang kita percaya sama qadar dan qadar, percaya Iya. takdir. Tapi di lain itu kan pasti ada sebab musabab. Ya mungkin takdirnya kita meninggal, tapi kan ada perantaranya, entah itu kena santet atau kecelakaan atau apa. Ya mungkin alhamdulillah saya masih kasih umur panjang ya, bukan takdir saya untuk meninggal karena santet. Tapi orang membuat santet itu apa karena dia pernah sakit hati atau apa? Sebenarnya sih ya, yang pertama ya namanya manusia kan pasti ada rasa iri, dengki. Yang pertama pasti manusia pasti punya rasa iri. Dan ketika mereka nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya itu, hatinya sudah dirasuki dengan perasaan iri, dengki, marah. Ya akhirnya larinya kemana kalau nggak minta bantuan orang ketiga? Tapi kenapa kok pakai santet gitu loh maksudnya? Kenapa pakai santet? Nggak secara kekeluargaan atau ngomong-ngomong baik-baik gitu kan bisa sebenarnya. Sebenarnya bisa, hanya saja mereka mungkin terlalu gengsi untuk bicara seperti itu. Terlalu gengsi. Bisa jadi terlalu gengsi. Dikit-dikit main ke dukun gitu. Ya namanya juga Pulau Jawa masih erat dengan budaya-budayanya. Kita nggak bisa menyalahkan orang juga. Kita berada di tanah Jawa. Ada pepatah kan, ada teluk timbunan kapal itu. Ya. Jadi kita berada di mana ya kita tetap harus menghormati budaya mereka. Untuk santet kan nggak di Pulau Jawa aja. Di Kalimantan ada, di Papua ada. Sebetulnya konteksnya sama, hanya saja mungkin berubah nama. Buktinya kalau kita main ke Jawa Barat, mungkin namanya udah ganti nama, udah Teluh. Oh, Teluh, iya, Nah, tahu. Kalau kita main ke Kalimantan mungkin namanya udah jadi Kuyang. Kan sebenarnya sama aja konteksnya. Kalau Oh, Kuyang itu berarti juga termasuk santet, termasuk santet. bukan makhluk halus. Kalau cerita yang lagi populer ya, orang bilangnya makhluk halus, padahal itu kan manusia yang punya ilmu hitam. Dia mencari tumbal untuk kesaktiannya, jadi dia melepaskan tubuh. Makanya ada kepala sama organ tubuhnya aja. Ya mungkin untuk mereka dokter-dokter yang gila dengan penjualan organ gelap bisa ke Kalimantan mungkin cari Kuyang gitu.
Oh bisa mungkin Iya. mungkin sih. Ya, referensi Bisa aja sih. di otopsi kan. Ya? Nah, mungkin bisa dijual loh. Oh ya lumayan ginjal itu bisa miliaran. Loh, 520 juta loh men di pasar gelap. BM ya. Ya itu yang kanan. Iya. Bayangin kalau 2 udah 1 M. Wah iya. Loh, kalau udah 1 masuk. kuyang, lah kalau 5 kuyang. Lumayan Lamborghini kan? 1 men. Lumayan bos. Lah, kenapa nggak kesana aja? Iya benar. Kalau ilmu hitam itu bener di daerah kan pasti ada nama-namanya. Ada nama. Contohnya kayak di daerah Fakfak kalau nggak salah. Di daerah Papua itu ada namanya Swangi. Oh, pernah dengar Swangi itu. Swangi. Nah, itu Swangi kan seperti kayak ilmu hitam juga kan. Jarang kepang juga kan sama kan. Black magic. Atau jarang kepang itu juga termasuk orang yang dirasuki dengan makhluk-makhluk halus. Kalau dirasuki sih kurang setuju saya. Kalau mengundang memang. Kalau mengundang Ya, mana ada lah mereka mau masuk ke tubuh kita itu tanpa diundang kan. nggak mungkin. Kayak Jalangkung. Nah, nggak mungkin. Pasti Datang tak dijemput, pulang tak diantar. ya mungkin dia naiknya Grab pulangnya. Oh iya mungkin sih. Oh bukan sponsor pak itu pak. Bukan sponsor. Masalah black magic sebetulnya udah momok sih di kebudayaan kita, apalagi ada Jawa itu ya. Kalau kita tarik belakang sejarah pasukan Gajah Mada itu Bayangkara yang menaklukkan Nusantara, itu kan kita ulik sejarah lagi. Bayangkan gimana berbulan-bulan mereka mengelilingi Nusantara untuk menaklukkan tanpa pulang, berperang kalau enggak dari awal budaya kita dulu. Jadi mereka berperang, ada yang di kerajaan yang mengirim sesuatu ke dalam perut mereka sehingga mereka kuat berperang. Awalnya mungkin dari situ kita kirim sumber makanan atau apa ke tubuh mereka dari sistem pertahanan lewat ya yang berperang itu kan. Ya, dibilang klenik sih klenik. Kita sebetulnya nggak boleh terlalu takut juga sih. Hanya karena bukan bidang kita kan. Ya, memang cuman namanya goib. Ya kita harus percaya goib, tapi nggak boleh harus kita takut atau mendewakan karena Tuhan kita kan goib. Iya benar. Kita hanya iman dan percaya aja. Nggak boleh sampai kita mendewakan mereka. Terus yang bagaimana kita ini goib dikit-dikit goib yang enggak juga. Karena ada yang bisa dilogika kan. Lanjut ke cerita pengalamannya Mas Jaka itu gimana? Ya awalnya berapa kali tadi malu sih karena dulu nyamannya anak-anak ya. Anak-anak itu kalau main kan sembarangan. Lah kebetulan ada salah satu tetangga itu anaknya main lempar-lemparan batu. Batunya batu besar. Dilempar masuk ke atap depan rumah. Pecah. Nah, tante saya nggak terima, dipanggil orang tuanya itu malam-malam, dipanggil, singkat cerita, ditegur. Orang tuanya si anak ini nggak mau, teman saya, anak teman saya kan saya waktu itu di rumah nggak main malam-malam, ditegur orang tuanya, nggak terima, masa sih anak saya gitu, akhirnya dibawa. Ditunjukin gentengnya yang pecah. Dia merasa malu. Akhirnya lari cari bantuan ke barang-barang goib itu. Kakek saya korbannya. Yang pertama. Sebelum lanjut, pertama kakek saya. Alhamdulillah, almarhum ibu saya, tante saya itu bertemu orang-orang yang memang sudah menunggu tante sama almarhum ibu saya itu minta tolong. Saya sudah tunggu kamu. Bakal ada orang yang minta tolong ke saya. Dibukakan tabirnya, orangnya bagaimana. Tapi karena masalah genteng itu dia sampai main ke hal-hal yang gaib. Sebetulnya bukan masalah gentengnya, masalah malunya dia itu tergolong dulu orang yang berada di kampung itu. Jadi ditegur orang yang biasa-biasa kayak saya ini, malu dia karena gengsinya itu, poinnya di gengsinya. That's the point. Di situ gengsi. Sebetulnya kalau nggak gengsi ya minta maaf, mungkin ya kita nggak bisa nyalakan orang itu juga sih. Iya. Tante saya juga agak emosi waktu itu. Ada kata-kata tante saya yang agak menusuk hati. Cuma saya kembalikan lagi, ya nggak ada asap kalau nggak ada api. Orang mana sih yang mau gentengnya malam-malam dilempari batu besar, bisa pecah.
Iya, benar. Ya mungkin lepas kontrol tante saya, akhirnya keluar kata-kata yang kurang enak dan akhirnya dia malu gitu loh. Alhamdulillah kita udah nemu orang yang cocok, yang salah satu white magic itu kita dikasih amalan, baca doa apa untuk penolak bala itu, dan alhamdulillah stop. Tapi ya selama 5 tahun mencekam di rumah saya itu. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun saya nggak berani pulang malam. Mencekamnya itu kayak gimana? Ya mencekamnya kalau saya pulang malam dikit itu udah ada yang nunggu di depan rumah malam. Kalau saya pulang malam, saya boleh tidur di rumah teman. Santet itu. Iya. Tapi santet itu berbentuk kayak gimana sih? Macam-macam sih. Kalau almarhum paman saya itu yang nemuin, dia berbentuk hewan, bukan hewan sih, manusia, tapi telinganya panjang, kukunya panjang, berhijau, ada taringnya. Berarti kayak goblin. Sejenis goblin tapi seperti menyerupai hewan. Oh, Tapi kalau tante saya almarhum ibu saya itu lihatnya berupa pocong. Pernah tante saya itu sholat, itu lewat pocongnya. wih, iya, Lewat di depan rumah. gila pak. Sholat, kan sholat, kebetulan rumah saya itu menghadap utara. Iya. Kalau menghadap utara, dan kamarnya kan pasti dari samping-samping. Nah. Ya kita sholat kan pasti sebelah tembok. Lah, arahnya ke barat. Dari selatan ke utara. Selatannya. Iya. Nah, dari selatan ke utara lewat sambil noleh ke tante saya. Pernah. Berarti pas di depan itu. Pas di depan. Wih, gila. Almarhum ibu saya itu pernah juga dikasih firasat. Anjir, semua merinding. Terus. Almarhum ibu saya pernah kasih firasat. Gak mimpi juga, gak tidur, gak mimpi. Setengah sadar. Berarti keadaan terjaga. Terjaga. Itu dia taunya di rumah saya itu ada mobil berhenti. Tapi penumpangnya itu semua pocong. Dan wajahnya itu keluarga saya semua. Firasat pertama, firasat kedua, tante saya. Bentar. Itu keadaan terjaga di depan rumah. Keadaan terjaga depan rumah. Keadaan sebelum subuh. Kan dulu ibu saya kan profesinya penjahit. Jadi kalau sebelum subuh kan meneruskan jahitannya dulu. Iya, benar. Kan butuh waktu yang senggang. Nah, waktu senggang kan sebelum subuh itu. Nah, tarhim, dengar tarhim, itu dia terusin, terjaga, ngantuk, lihat gorden diangkat, dibuka di depan tuh ada seperti itu. Selama 5 tahun kita kena teror. Jangan cuy. Selama 5 tahun. Merinding cuy. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun Mas Jaka mengalami hal-hal yang seperti itu. Pernah. Jadi bukan teror yang secara tak buat sakit atau apa gitu. Enggak, langsung nyawa. Pernah waktu itu tapi kan ada juga bentuk wujud itu kan. Dikirimkan seperti visualnya itu kan, wujudnya itu kan. Ya, wujudnya itu. Pernah saya waktu itu sebetulnya udah lebih dari saya lulus SMK sih. Waktu itu saya udah kerja kok. Kebetulan kerja di salah satu sekolah swasta, saya kerja. Waktu itu saya pulang dari masjid, hujan gerimis. Saya lewat depan rumah, ada pantangan dulu. Kalau lewat depan rumah dari barat, jangan lewat langsung sebelah kanan. Lewat sebelah kiri dulu, sampai melewati gerbang, baru nyebrang, baru bisa masuk rumah. Karena kirimannya itu masih ngakar, saking lamanya bertahun-tahun itu masih ngakar di pojokan. Maksudnya pojok depan rumah. Jadi kan rumah saya depan gini, ya. Ada utara. Nah, kan saya dari barat. Nah, otomatis kalau langsung pulang, kan kita nyebrang, udah kelihatan rumah, kan langsung nyebrang ke kanan, menyisir sebelah kanan rumah. Iya. Itu nggak boleh. Jadi pantangannya itu setelah pulang, ini rumah saya lewatin dulu. Setelah berarti lewat kayak putar balik gitu. Iya, putar balik. Pokoknya nggak boleh lewat kanan. Lewat langsung nyebrang atau lewat putar balik ini. Pokoknya nggak boleh lewat sebelah kanan. Kalau pastinya itu sebelah kiri rumah. Sebelah kiri rumah depan pojok itu masih ada akarnya di situ. Saking lamanya. Ya aku udah kerja kayak saya. Udah tahun kedua saya kerja itu. Sakit selama 1 hari. Panas dingin, nggak apa-apa. 2 hari
kok aneh. Hari ketiga saya minum air keluarnya darah. Minum air keluarnya darah. Itu pun bukan darah yang darah cair. Jadi ibarat darahnya tuh Sudah beku. darah beku sama darah hitam campur. Darahnya merah tapi beku. Kebetulan tante saya ada yang sedikit bisa. Jadi sampai sekarang orangnya masih ada. Kalau mungkin cari narsum, ada orang yang bisa saya antar ke rumahnya. Jadi sama tante saya dapat firasat tante saya dalam tidur. Saya kalau tidur itu malam sini saya tuh ada yang megang. Ya kayak jenis makhluk goblin gitu. Sini saya dipegang. Hanya saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, tapi keluar darah terus. Karena saya waktu pulang dari masjid itu, saya lupa kalau nggak boleh lewat kanan. Saya lewat kanan cepet-cepetan karena gerimis. Nah itu bersenggolan. Aslinya dia nggak bisa masuk ke dalam rumah karena udah ada pagernya. Bersenggolan dalam saya, nempel ke saya, bisa masuk. Akhirnya saya yang kena. Selama 3 hari saya nggak bisa makan, nggak bisa minum, keluarnya darah terus. Akhirnya dikasih air, tapi udah dikasih doa-doa sama beberapa ramuan. Diminum dikit, alhamdulillah langsung bisa makan. Tadinya selama 3 hari muntah darah terus. Tapi yang akar yang Mas Jaka maksud tadi yang di sebelah rumah itu bisa diambil enggak? Alhamdulillah. Atau memang hilang-hilang sendiri? Sebetulnya sih hilangnya tuh ketika orangnya yang pasang itu sudah almarhum. Jadi orang yang pasang dukunnya atau orangnya udah almarhum. Dukunnya dulu yang almarhum. Kabarnya itu dukunnya dulu almarhum karena kita udah dibantu sama orang white magic dari Banten itu. Ada 2 orangnya. Satunya di daerah Setro, satunya di daerah Ampel. Itu memang niat mau bantu kita karena tahu kita tuh gak salah. Jadi udah ditunggu kedatangannya. Tante sama almarhum ibu saya itu udah ditunggu. Sudah ditunggu bertahun-tahun. Kapan kamu main ke sini? Tak bantu. Hanya sebetulnya nggak diangkat juga. Hanya dikasih tahu siapa aja orangnya. Pengalaman tante saya itu pas di ruangannya orang itu yang ngerti, yang white magic itu. Rumah itu padahal nggak apa-apa. Tapi rumahnya itu kayak digoncang. Sampai ubinnya pecah. Itu yang digoyang itu orang yang lihat di luar atau yang di dalam? Yang di luar nggak ada apa-apa. Kondisi motor apa tetap parkir semula. Karena logika ya, kalau ada gempa atau pasti motor jatuh lah. Tapi motor tetap terparkir aman di dalam rumah yang terbongkar, yang diombang-ambing. Pengalaman pribadi tante saya ke Cahya cerita. Dinampakkan siapa yang ngirim, motifnya apa. Itu dinampakkan dari tante saya itu di dalam rumah orang white magic itu langsung ditarik sama orang white magic. Ini loh yang dikirim ke rumah sampean. Blek, pocong. Branding ya. Blek, pocongan. Langsung tanya jawab sama tante saya. Langsung ke depan nih. Langsung tatap muka. Ditanya motifnya apa, siapa yang ngirim kamu. Kebetulan yang dikirim itu bukan setan yang baru-baru. Intinya ya kalau kita ngomong setan sih arahnya ke jin korin ya. Itu yang jin korin udah usianya berabad-abad. Jadi dalam ilmu apa ya itu udah tinggi kan uraganya. Bukan yang baru-baru meninggal kemarin, enggak. Tapi orang yang meninggal itu apakah bisa jadi hantu? Atau memang itu berupa jin? Itu, kalau hantu sih nggak percaya saya. Cuman mungkin korin itu, jin korin. Kan memang sudah ada dari dulu kan? Iya, jadi gitu. Ya itu langsung sama tante saya ditanya-tanya apa memang yang perlu ditanyakan, kenapa, motifnya, ngomong. Tapi nggak lama wajahnya itu berubah jadi orang yang ngirim santet. Ibu-ibu itu yang ngirim santet. Orang tua tetangga saya. Nggak lama wajahnya berubah jadi itu. Boleh sih misalnya ceritain Mas Jaka ini diceritakan semua secara detail, tapi bukan di YouTube, di Spotify. Gimana? Maybe next time. Boleh ya? Perhaps. Oke, mungkin cukup sekian perbincangan saya dengan Mas Jaka. Ya, menurut saya gokil sih ceritanya juga. Kan ini pengalaman pribadi dari Mas Jaka soal tentang santet itu.
Dan gimana ya? Memang kalau masalah santet itu kan di luar nalar kan, di luar kayak Ya barang nggak kelihatan. Heeh. Gimana sains nggak ada yang bisa membuktikan santet. nggak bisa dibuktikan kan Nggak karena ada. secara sains kan ya. Iya, kakek saya, almarhum kakek saya itu dibawa ke rumah sakit, di ronsen, check up, medical check up, itu nggak Ya, ada nggak ada penyakit. apa-apa kan, nggak ada penyakit. Cuma nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apa. Dilihat tenggorokannya tuh dipegang ya, si goblin itu, Bener. tenggorokannya dipegang, tubuhnya ditindih sama pocongnya. Wih, Ngeri. ngeri cuy. Mungkin kalian yang penasaran tinggal tunggu aja ceritanya Mas Jaka di Spotify. Kalian cari di Spotify podcast Jangan Sendirian, karena di situ banyak banget cerita dari para narasumber, dari kontributor lain juga banyak banget, juga kolaps dengan para podcaster juga ada di situ. Oke, terima kasih Mas Jaka sudah mengisi di podcast Jangan Sendiri ini di Kembali YouTube. kasih. Selamat malam dan jangan sendiri ya.